Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Al-hadis. Teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai hadis yang ke berapa ini? 14 ya. Oke, kalau di kitab saya masih 12. Tidak masalah karena hanya soal penomoran hadisnya saja. Mas Husen sudah masuk? Siap, Ustaz. Oh, oke. Kirain Ustaz lagi di jalan, nggak ngidupin video. Oke. Kok belum kelihatan orangnya. Baik, karena di sini ternyata hari ini banyak yang baru, mungkin saya sedikit menjelaskan. Jadi kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang menghimpun ya hadis-hadis hukum atau hadis-hadis yang menjadi dalil dari hukum-hukum syara ya, terutama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i di sana ada fikih ya, ada hukum-hukum. Nah, dalilnya apa saja? Nah, itu dihimpun di dalam kitab Bulughul Maram ini. Pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma yanzihu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladzi fihi ad-da'u. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Ketika seekor lalat masuk ya, terjatuh dalam minuman salah seorang dari kalian, falyaghmishu, maka hendaknya dia menenggelamkannya. Tsummal yangzi'hu, kemudian dia mengambilnya, mengangkatnya, membuangnya. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an. Karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat itu terdapat penyakit.
wa fil akhari syifaan, dan di dalam sayap yang lain terdapat obat. Akhrajahu al-Bukhariyu, hadis ini diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Wazada, dan Imam Abu Dawud menambahkan redaksi wa innahu yattaqi bijanahihi alladzi fihi da, dan sesungguhnya lalat itu akan menjaga sayap yang di dalamnya terdapat penyakit. Nah, baik, kita akan sedikit ulas ya bagian per bagian. Yang pertama adalah dari sisi sanadnya. Seperti biasanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu tidak menyantumkan sanad secara lengkap ya. Jadi disajikan secara mu'allaq ya. Mu'allaq artinya ya sebuah ini dibuang dan hanya disisakan satu ya, disisakan satu, yaitu sanad atau perawi di level sahabat, seperti dalam konteks hadis kita hari ini, wa an Abi Hurairah ya. Jadi sanadnya ini dibuang ya, sehingga di perawi sahabatnya saja ya, perawi sahabatnya saja. Kalau kita ingin redaksinya, sanadnya secara lengkap ya, kita harus merujuk kepada ya kitab yang direkomendasikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana dalam hal ini ya kita harus kembali kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Sahabat Abu Hurairah ini ya adalah sahabat yang berasal dari suku Dausi ya di Yaman, Arab Selatan ya. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah sudah berhijrah ya ke kota Madinah. 7 tahun ya, sekitar 7 tahun setelah Rasulullah hidup di Madinah, setelah perang Khaybar kalau tidak salah ya. Abu Hurairah ini datang ya dari Yaman, masuk Islam, kemudian belajar di Madinah ya bersama para sahabat yang lainnya, karena beliau itu muhajirin ya, pendatang, tidak bawa apa-apa, hidupnya ya seadanya, tidur di masjid, makan ya menunggu ada yang ngasih gitu ya, termasuk ashabus suffah ya, termasuk ashabus suffah. Nah, beliau ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Ada sekitar 5.000 hadis yang diriwayatkan ya dari sahabat Abu Hurairah. 5.000 hadis itu lebih banyak dibanding riwayat istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah ya. Sebagian orang menganggap aneh ya, kenapa sahabat Abu Hurairah bisa meriwayatkan begitu banyak hadis, padahal beliau masuk Islam ya, datang ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah itu tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun 10 atau tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat. Artinya ya, sahabat Abu Hurairah itu bertemu dengan Rasulullah hanya 3 tahun. Tapi kenapa riwayat hadisnya paling banyak? Lebih banyak daripada Abu Bakar Siddiq ya. Sebagaimana kita tahu, sahabat Abu Bakar Siddiq itu adalah sahabat yang setelah beriman ya sejak di kota Mekah, sejak awal dakwahnya Rasulullah. Ini malah sangat sedikit sekali ya riwayatnya. Nah, ini sangat mengherankan bagi sebagian orang. Ya, tapi kalau kita melihat ya sejarah sirah dari sahabat Abu Hurairah,
ya sedikit banyak kita akan memaklumi. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau menyatakan saya ini termasuk orang yang miskin ya, pendatang di kota Madinah yang nggak ada kerjaan. Kalau sahabat Ansor itu mereka, kalau sahabat Muhajirin dari Mekah kebanyakan adalah pedagang, lebih banyak yang bekerja ngurusi profesinya begitu ya. Nah, kalau sahabat Abu Hurairah ini beliau mengaku ya karena saya nggak ada yang dikerjakan, jadi banyak waktu luang. Banyak waktu luang. Setiap ada forum di mana di sana ada Rasulullah, sahabat Abu Hurairah ini hampir-hampir ya tidak pernah ada Abu Hurairah. Nah, selain itu beliau ya dalam salah satu majelis pernah mendengar Rasulullah berkata begini, bagi kalian yang ingin kuat hafalannya, ya bentangkan sorban kalian, ya bentangkan sorban kalian. Lalu didoakan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu itu diusapkan, ya diusapkan. Nah itu adalah doa birrumus. Doa birrumus. Jadi ditabaruki begitu ya. Ditabaruki, diambil keberkahannya sehingga kemudian sahabat Abu Hurairah itu tidak mudah lupa, ya, tidak mudah lupa. Dalam riwayat yang lain, ya ada 3 orang sahabat yang sedang beribadah di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah datang. Ini riwayat yang ketiga ya. Melihat Rasulullah datang, ya mereka bergegas menyambut Rasulullah. Lalu Rasulullah lanjutkan apa yang kalian lakukan, ya, mengatakan seperti itu. Berdoalah kalian inginkan. Lalu sahabat ketiganya itu berdoa dengan keinginan masing-masing. Dan Rasulullah mengamini satu persatu. Nah, sahabat Abu Hurairah ini berdoa dengan doa begini. Ya Allah, aku minta apa yang diminta oleh 2 sahabatku ini. Kemudian aku minta ilmu la yungsa, ya, ilmu yang tidak bisa dilupakan. Nah, itu di Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beberapa riwayat ya yang menjelaskan sirah atau profil beliau nggak banyak mengerjakan urusan duniawi begitu ya. Beliau hanya fokus menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari berbagai macam kesempatan. Kemudian beliau juga mendapatkan barokah doanya Rasulullah ya, agar kalau belajar nggak mudah lupa. Nah, ternyata doanya Rasulullah mustajab ya. Mustajab, dan Abu Hurairah ini ya termasuk sahabat yang usianya panjang. Kalau tidak salah 78 tahun gitu. Meninggal tahun 50-an 57-an Hijriah ya. Dan muridnya banyak. Kemudian di era sahabat 40 tahun setelah Rasulullah wafat itu, sahabat Abu Hurairah itu banyak pula berguru kepada sahabat-sahabat senior, ya. Itu yang kemudian menambah perbendaharaan ya riwayat hadis yang dimiliki oleh sahabat Abu Hurairah. Muridnya kemudian banyak yang memiliki catatan riwayat dari sahabat Abu Hurairah ini banyak begitu ya. Nah, itu profil dari sahabat Abu Hurairah. Nah, bagi sebagian kalangan, sahabat Abu Hurairah ini
dicurigai ya, karena agak aneh tadi itu ya. Tapi kalau kita lihat di dalam profilnya ya kita bisa sedikit banyak memaklumi, menerima gitu ya. Kenapa sahabat Abu Hurairah itu bisa punya banyak sekali riwayat dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Pada era modern ya sahabat Abu Hurairah ini dinilai tidak wajar ya, tidak wajar. Ini kemudian menimbulkan polemik. Ada Syekh Mahmud Abu Royah punya kitab namanya Atwa Al-Muhammadiyah ya. Kemudian Muhammad Rashid Ridho kalau tidak salah, Muhammad Al-Ghazali, semuanya dari Mesir ya. Dan membicarakan sahabat Abu Hurairah dalam konteks meragukan ya, dalam konteks meragukan. Nah, kemudian muncul ulama yang membantah upaya-upaya meragukan kapasitas kredibilitas sahabat Abu Hurairah. Misalnya ada Syekh Mustafa As-Sibai dari Suriah. Kemudian ada yang modern misalnya Syekh siapa namanya Muhammad Abu Zahwu dan lain sebagainya, yang mana mereka menulis secara khusus untuk menjelaskan ya mengapa sahabat Abu Hurairah itu punya kelebihan ya, keistimewaan semacam itu, hafalan yang banyak, kemudian riwayat yang cukup banyak begitu ya. Nah, salah satu yang membuat sahabat Abu Hurairah bagi para sebagian sarjana adalah riwayat ini ya, riwayat ini, di mana riwayat ini mengatakan Rasulullah pernah mengatakan ketika ada lalat ya masuk ke gelas, ke minuman kalian, maka tenggelamkanlah, lalu angkatlah, buanglah gitu ya. Karena sesungguhnya di dalam salah satu sayapnya itu terdapat penyakit dan di dalam obat. Ketika dia dimasukkan ke air ya, dia akan menahan sayap yang mengandung penyakit. Ya, sayap yang mengandung penyakit. Nah, dalam perspektif kesehatan modern ya, biologi ya atau studi sains, ditemukan lalat itu hewan yang membawa bakteri. Ya, membawa bakteri. Sebagian jenis lalat itu mengandung sampai 360 macam bakteri ya. Ada juga yang sampai 600 jenis bakteri. Ya, karena lalat itu ya hidup di tempat kotor, dia nempel ya dari satu kotoran ke kotoran yang lain. Nah, tentu saja ini bagi perspektif sains atau kesehatan modern tidak higienis, ya tidak higienis, bertentangan dengan gaya hidup bersih, sehat, gitu ya. Nah, hadis tadi bagi sebagian orang itu bertentangan dengan tuntunan ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, akhirnya menurut ya sebagian orang ini berarti perlu dikritisi, kalau perlu ditolak gitu ya. Kalau perlu ditolak. Nah, salah satu yang menolak ya itu tadi Mahmud Abu Royah, kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ada istilah kemarin kita sudah menyinggungnya ya. Ada istilah sahihul isnad, dhaiful matni. Ada juga dhaiful isnad, sahihul matni. Ada hadis yang sanadnya sahih tapi matannya dhaif. Ada juga hadis yang sanadnya dhaif tapi matannya sahih ya. Nah, ini istilah-istilah yang memperkaya ya diskusi terkait dengan hadis ya, terkait dengan hadis ini terutama.
Nah, misalnya Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab As-Sunnah Baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadis ya mengatakan bahwa sekalipun ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi dari segi sanad dia dhaif ya. Sekalipun dari segi sanad dia sahih ya, sekalipun dari segi sanad dia sahih, tapi dari segi matannya, kandungannya ya dia adalah dhaif. Demi ilmu pengetahuan ya, hadis ini kandungannya harus ditolak. Nah, ini perspektif Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab As-Sunnah Baina Ahlil Fiqhi wa Ahlil Hadits. Nah, beliau kemudian melanjutkan ya pernyataannya bahwa ahli hadis itu hanya ya bertugas meriwayatkan, tetapi tidak bertugas menilai ya kandungan hadis. Dan memang dalam kenyataannya ahli hadis lebih fokus ke dalam kritik sanad dibanding kritik matannya. Jadi makanya Imam Al-Bukhari ini meriwayatkannya karena sudah menelaahnya ya secara sanadnya. Kata thikoh semuanya, terpercaya semuanya, berarti dia bisa diterima. Tetapi bagi Syekh Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari belum masuk ke dalam kritik matan. Nah ini kesimpulan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya, kesimpulan dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Abu Royah lebih jauh lagi. Beliau masuk kepada kritik terhadap perawi sahabatnya, yaitu sahabat Abu Hurairah. Nah, ini keluar dari sebenarnya kedua-duanya ya sebenarnya telah keluar dari kaidah ilmu hadis ya, kaidah ilmu hadis. Misalnya Mahmud Abu Royah ketika mengkritik Abu Hurairah ini melanggar prinsip pokok di dalam ilmu hadis, dalam kritik hadis. Apa itu? Yaitu udul ya, as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat itu adalah adil. Adil artinya diterima, ya riwayatnya diterima, tidak dicela ya pribadi mereka. Nah ini prinsip ya. Ini ada dalil syar'inya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentazkiyah ya, memberikan kesaksian secara langsung radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, yang mentazkiyah, yang memberi garansi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia mau menolak ya kesaksian Allah Subhanahu wa taala, kan tidak. Nah, ini kemudian muncul prinsip as-sahabah kulluhum udul. Bahwa semua sahabat adalah adil. Nah, Syekh Mahmud Abu Royah itu menentang prinsip ini. Karena apa? Karena membicarakan sahabat ya. Apalagi sahabat yang dibicarakan adalah Abu Hurairah ya. Kemudian seperti kita lihat tadi ada manaqib yang menunjukkan keutamaan sahabat Abu Hurairah. Kedua, dari sisi tadi itu konsep sahihul isnad dhaiful matni ya, yang dikembangkan atau yang diterapkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali terhadap kandungan hadis ini ya. Ini bagi sebagian ulama, salah satunya adalah guru kami Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Penerapan kaidah itu ya, penilaian kesimpulan itu untuk diterapkan pada hadis ini itu kurang tepat ya, bahwa sesuatu yang sahihul isnad itu pasti sahihul matni ya. Kalau sesuatu itu sudah sahihul isnad pasti matannya juga
sahih. Kalau sanadnya sudah sahih, ya matannya juga sahih. Seperti itu. Nah, bagaimana jika mengandung kejanggalan? Nah, kalau sahihnya, benarnya, kemarin kita sudah menjelaskan tentang standar dengan Al-Quran. Yang kedua, bertentangan atau tidak dengan hadis. Yang ketiga, bertentangan atau tidak dengan akal, bertentangan atau tidak dengan kenyataan, ya, realitas faktual begitu, dan seterusnya. Nah ini kalau sesuai berarti dia sahih. Tetapi kalau bertentangan maka dia doif, ya, maka dia doif. Nah, atau mardut, ya, matannya itu dia ditolak, tidak bisa diamalkan. Nah, kalau terjadi kejanggalan, ya, itu bukan hadisnya yang bermasalah. Ini perspektif, ya, guru kami, ya, yaitu Kiai Haji Ali Mustafa. Sebenarnya bukan matannya yang bertentangan, tetapi pemahaman kita itu bertentangan, ya, dengan pemahaman lain yang kita ambil dari sebuah hadis. Ya, misalnya tadi itu hadis ini menyatakan kalau ada minum lalat masuk ke gelas, celupkanlah kemudian angkatlah, ya. Ini kan diperintahkan oleh Rasulullah. Tetapi ini satu pemahaman. Berarti kita memahami itu diperintahkan oleh Rasulullah. Bisa jadi itu sunnah, bisa jadi itu wajib, bisa jadi itu mubah, begitu ya. Setidaknya itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kita didorong untuk melakukan itu. Nah, di sisi lain itu satu pemahaman. Di sisi lain, ya, kita juga belajar gaya hidup sehat, ya, di mana gaya hidup sehat ini seringkali rujukannya, pertimbangannya adalah ilmu kesehatan, ya, ilmu kesehatan. Nah, ini ada dua pemahaman yang berbeda, bertentangan. Satu mendorong kita mencelupkan, ya, lalat ke minuman, yang satu melarang kita. Nah, antara yang mendorong dan yang melarang, ini kan sama-sama, ya, pemahaman kita sendiri. Nah, pemahaman kita bertentangan dengan pemahaman kita yang lainnya, ya. Fahmuka, kalau bahasanya Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob yang saya ingat, ya, fahmuka lil hadis yukhalif, ya, fahmaka li haditsin akhar, atau li fahmika, ya. Jadi pemahamanmu terhadap satu hadis itu bertentangan dengan pemahamanmu, wawasanmu yang lainnya. Nah, ini masuk ke dalam sebenarnya kalau kita mengikuti kelas metode pemahaman hadis, ini termasuk kategori ikhtilaful hadis atau mukhtaliful hadis, ya. Mukhtaliful hadis. Kalau memang kita, ya, mengalami pemahaman, menemukan pemahaman yang oke. Nah, ini perspektif, ya, perspektif yang diajukan oleh terhadap ulama yang memahami menolak hadis ini. Nah, ini muncul perdebatan sengit, ya, pada tahun 80-an, 90-an, ya. Nah, tetapi itu perspektif kajian modern, ya, kajian kontemporer. Kalau ulama-ulama, ya, yang terdahulu, ya, ulama-ulama klasik dari golongan tabiin, imam madhab, dan pensyarah kitab-kitab hadis, ya, tidak sampai ke sana, ya, tidak sampai pada kesimpulan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang di zaman modern, ya. Kalau kajian ulama klasik itu melihatnya dari sisi, ya, hukum fikihnya. Nah, di dalam hadis ini, ya, dimuat oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Kita kembali kepada konteks kitabnya, ya.
dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ke dalam kitab Bulughul Maram. Artinya hadis ini ya dijadikan sebuah hukum syara, ya, hukum syariat. Lah, lalu apa yang diistifadah, yang diambil, yang dipahami atau yang diistimbati oleh para ulama dari hadis ini? Nah, ini biasanya terkait dengan, ya, kesimpulannya adalah terkait dengan al-maitah, bangkai, ya, terkait dengan bangkai, terutama bangkai zubab atau bangkai lalat, ya. Kemarin juga kita sudah kaji juga, ya, kalau di dalam Al-Qur'an prinsip-prinsip sesuatu yang suci atau yang najis adalah bukan bangkai itu adalah sesuatu yang najis. Ya, salah satu bentuk najis dari sekian banyak jenis-jenis najis adalah bangkai. Sebagaimana ya dikatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Artinya diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, ya. Kemudian waddam, kemudian darah. Ini ulama menarik kesimpulan, ya. Satu, memakan bangkai dan memakan darah itu hukumnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddam, ya, walahmul khinzir dan seterusnya. Hukumnya haram. Nah, sesuatu kalau diharamkan dikonsumsi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah membahayakan. Alasannya, ya, yang pertama adalah membahayakan. Yang kedua adalah najis. Nah, bangkai ini sulit kalau diilati, ya, didasarkan alasan pengharamannya pada unsur dorornya, unsur bahayanya. Yang paling memungkinkan, ya, adalah unsur bangkainya, apa namanya, kenajisannya. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, hurrimat alaikumul, alasan diharamkannya bangkai adalah, ya, karena dia najis, ya, karena dia najis. Ya, jadi kesimpulannya dari ayat Al-Maidah ayat 3 ini, ya, adalah bangkai itu najis. Ini poinnya. Ini poinnya. Kalau bangkai itu najis, berarti kalau kena air, kalau masuk ke dalam air, berarti air itu menjadi najis. Betul ya? Jadi dari prinsip bangkai itu najis, maka kalau ada air kena bangkai, airnya menjadi najis. Nah, tetapi kalau kita coba pahami hadis ini, kalau ada lalat masuk ke gelas, ini ya, ada minum atau minuman, Rasulullah mengatakan falyaghmishu, tenggelamkan dia. Tsumal yangzi'hu, kemudian angkat dia. Loh, ini agak aneh. Loh, kenapa Rasulullah justru memerintahkan menenggelamkan bangkai bangkai lalat ini? Bukankah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bangkai itu haram, ya? Alasannya najis tadi itu. Nah, ini nanti, ya, juga masuk ke dalam kategori mukhtaliful hadis juga, ikhtilaf antara hadis, ya, dengan ayat Al-3 tadi. Nah, bagaimana ketika terjadi pertentangan, ya, secara pemahaman tadi itu antara Al-Qur'an dan hadis, ya, antara Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalau di dalam kaidah mazhab Syafi'i, ya, ada beberapa metode. Ya, salah satunya adalah
at-tarjih ya atau al-jam'u. Nah, kalau kita perhatikan ayat al-maitah wa hurrimat alaikumul maitah. Ini adalah lafadz yang bersifat general ya. Apapun jenis bangkainya. Ya, kalau disebut maitah ya kalau dalam syariat Islam adalah hewan yang mati tidak melalui sembelihan secara syar'i. Itu bangkai. Ya, itu bangkai. Nah, ini mencakup semua hewan yang mati ya tanpa disembelih. Apapun hewannya, besar maupun kecil. Ya, besar maupun kecil. Gede maupun tidak gede, apapun jenis hewannya. Kalau dia tidak kemudian kalau dia mati tidak melalui sembelian yang benar, maka dia masuk kategori maitah. Termasuk lalat. Ya, lalat kalau dia mati, digeblok itu mati, itu menjadi maitah. Ya, itu menjadi maitah. Tinggi, kutu, nyamuk, semuanya itu kalau dia mati tidak disembelih, jadinya maitah. Berdasarkan ya kaidah yang diambil dari Al-Maidah ayat 3 tadi itu, berarti bangkai-bangkai hewan-hewan kecil-kecil itu adalah najis ya. Kesimpulannya seperti itu. Nah, lafadz Al-Maitah ini adalah min al-fadhil am ya, min al-fadhil am. Di sini karena ada alnya ya, bisa jadi ini adalah al bil jinsiyah, ai jinsul maitah ya. Jadi semua jenisnya bangkai itu haram, najis begitu. Nah, kalau ini lafdzul am, kita bisa menyebut bahwa untuk redaksi yang ada di dalam hadis itu adalah lafdzul khas, az-zubab ya. Az-zubab ini adalah kalau dia mati, ya dia termasuk adalah lafadz khas karena az-zubab ini tidak mencakup jenis di luar az-zubab, di luar lalat ya. Nah, ketika terjadi ta'arud antara dalil am dengan dalil yang khas ya, maka yang dikedepankan ini adalah yang khas. Satu, bisa jadi ya wa khurrimat alaikumul maitah. Lafadz al-maitah ini adalah lafadz am al-makhsus. Lafadz am yang ditaksis ya. Lafadz am yang ditaksis. Nah, khususnya ini ya. Idza waqa'a az-zubab ya. Ditaksis oleh hadis ini. Jadi kalau zubab itu tidak masuk kategori al-maitah ya. Sama seperti hadis sebelumnya ya. Ukhilat lana maitatani wadamani. Ada dua bangkai dan ada dua darah yang dihalalkan untuk kami. Nah, ini juga menjadi taksis ya, dalil khas yang mentaksis keumuman lafadz al-maitah. Kemudian apalagi misalnya yang dikecualikan. Hadis huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu, hewan-hewan laut itu ya kalau mati dia ya, maka bangkainya halal ya, bangkainya suci, boleh dimakan. Nah, itu juga termasuk dalil khusus yang menyebabkan ya benda-benda tadi itu tidak dianggap sebagai najis. Kenapa? Karena dikecualikan ya, karena termasuk mengikuti dalil khos tadi itu. Nah, kata-kata jadi kita bisa memahami ya teman-teman dengan melalui perbandingan dengan ayat Al-Quran tadi, kita bisa mengetahui bahwa hadis ini itu adalah mentaksis keumuman ayat hurrimat alaikumul maitah. Jadi az-zubab itu tidak dimasukkan ke dalam kategori al-maitah yang najis itu tadi ya. Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaannya, kalau ditanya kenapa berarti kita harus mencari ilatnya apa ya, mencari ilatnya apa. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari hadis ini
Rasulullah mengatakan fal yaghmishu tsumal yangzihu. Rasulullah memerintahkan untuk memasukkannya. Nah, perintah Rasulullah ini ya mafhumnya adalah berarti dia tidak najis. Berarti dia tidak akan menyebabkan air yang bangkai zubab tadi itu ya, maka airnya tidak menjadi najis. Airnya tetap suci. Ya. Airnya tetap suci. Nah, ini kemudian ditarik ke belakang bahwa berarti sejatinya al-zubab di sini itu tidak najis. Kesimpulannya seperti itu, ya. Lalu apa alasan al-zubab ini tidak najis? Yang lainnya kok najis? Hewan-hewan yang lainnya yang sudah menjadi bangkai itu najis. Kenapa al-zubab itu tidak menjadi najis? Ini ada beberapa alasan yang diperdebatkan. Ada beberapa kemungkinan alasan ya atau yang disebut dengan ilat oleh para ulama. Yang pertama, alasannya ada yang mengatakan fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari syifaan. Nah, menurut sebagian ulama, redaksi ini adalah ilat tidak najisnya zubab. Karena salah satu sayapnya ada mengandung obat, satunya mengandung penyakit. Nah, kenapa ini dianggap sebagai ilat? Lisan zubab ini, lalat ini. Karena di sini ada kata-kata fa'inna. Ya, fa'inna. Nah, fa'inna, teman-teman, ini adalah min alfadzi ta'lil, adalah bentuk alasan. Ya, karena dalam salah satu sayapnya ada obatnya, karena dalam salah satu sayapnya ada penyakitnya. Nah, kalau kita berangkat dari sini, berarti ini adalah apa yang disebut dengan al-illah al-mansusoh. Elat yang disebutkan di dalam nas hadis. Ya, elat yang disebutkan di dalam nas hadis. Tetapi Imam Syafi'i ya tidak setuju kalau alasannya adalah karena salah satu sayapnya mengandung obat, sayap yang lain mengandung penyakit. Tidak setuju. Menurut Imam Syafi'i ya alasan elat ketidaknajisan lalat ini adalah karena dia termasuk hewan ya alladzi la nafsalaha sa'ilun atau sa'ilatun. Hewan yang kalau dia dibunuh, dipencet, itu tidak mengalir darahnya. Teman-teman sudah pernah mencoba menggencet lalar? Kira-kira dia kalau digencet gitu, keluar darah yang sampai mengalir enggak? Mestinya enggak ya, mestinya. Mungkin ada becek-beceknya, ada cairannya, iya. Tetapi mengalir tidak. Nah, ini ilat yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Alasan berikutnya, ilat berikutnya yang menjadi kemungkinan juga ketidaknajisan zubab ini ya adalah saya lupa tadi itu apa ya. Ya, setidaknya dua itu. Nah, alasan yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i ini ya adalah tergolong dalam kaidah usul fikih ya, termasuk al-illah al-mustambatoh. Teman-teman bisa baca ini di dalam salah satunya adalah kami Kiai Haji Ali Mustafa Yakub At-Turuq As-Sahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah, memahami hadis berdasarkan ilatnya. Di sana ada pembedaan antara ilat yang mustambatoh. Nah, kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari syifaan, ini berarti ilatnya adalah mangsusoh, tertera di dalam teks hadis atau teks Al-Qur'annya. Kalau di sini kebetulan kasusnya ada teks hadis. Nah, yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syafi'i yaitu alasannya adalah karena lalat termasuk jenis hewan yang
tidak mengalirkan darah ketika dia mati gitu ya. Nah, ini adalah ilat mustambatoh, diijtihadi oleh Imam Asy-Syafi'i ya. Kemudian digunakan untuk menjelaskan hadis ini, menjelaskan kenapa dia tidak najis ya si lalat ini. Nah, ini adalah apa namanya hukum ya yang digali dari Abu Hurairah, yaitu bahwa lalat ini adalah termasuk hewan yang suci ya, bangkainya ya, maitahnya itu adalah suci, tidak menyebabkan kenajisan benda cair yang kemasukan bangkai lalat. Artinya air yang kena bangkai lalat itu masih boleh dipakai bersuci, berwudu. Nah, kita harus ingat kita masih dalam kitabut thaharah, kitabul atau babul miyah ya, pembahasan tentang air. Selain boleh digunakan untuk bersuci ya, air yang kemasukan bangkai lalat ini itu juga boleh untuk dikonsumsi ya, karena halal, karena suci gitu ya, boleh untuk diminum. Misalnya kita minum kopi pagi-pagi gitu ya, laler masuk ke dalam, kita tenggelamin, itu tidak menjadi najis, masih boleh dilanjutkan ngopinya ya. Oke. Itu kajian ulama klasiknya. Kajian mutakhirnya adalah sebenarnya kajian tentang benar nggak sih lalat itu membawa penyakit, kemudian membawa obat sekaligus, ya, penawarnya sekaligus. Nah, ini kajian sains modern. Nah, teman-teman bisa Google-nya ya. Ini para ahli berbeda-beda ya perspektifnya. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan fa inna fi ihda janahidaan, ahli sepakat bahwasanya lalat itu ya membawa bakteri, ya, membawa bakteri. Tapi yang wafil akhiri syifaan, nah ini yang masih diperselisihkan. Membawa penawar bakteri, penawar penyakit atau tidak. Baik, itu mungkin adalah kajian kita. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan kepada teman-teman, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, Tat. Ya. Di redaksi hadisnya kan idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum ya. Ya. Jadi yang dibicarakan airnya adalah air untuk diminum ya. Cuma kenapa para ulama membahasnya, menariknya ke arah bersuci ya, yang dibicarakan terkait najisnya gitu. Kalau saya memahaminya kalau yang diomongin najis itu airnya untuk bersuci, bukan untuk diminum. Padahal redaksi hadisnya fi syarabi ahadikum. Jadi hadisnya lagi ngomongin air yang ingin dikonsumsi gitu, bukan untuk bersuci. Ya. Kenapa ditariknya ke arah najis ya? Bukan apa ya? Bukan ya, kalau ditariknya ke arah kesehatan mungkin jarang ya hadis yang sampai ngomongin kesehatan banget. Cuma kalau saya ngelihatnya ini ngomonginnya air untuk dikonsumsi gitu. Ya. 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 Gimana, Tat? Boleh nanya juga, Tat? Iya, boleh, silakan. Saya Masyhuri, baru masuk malam ini. Oke. Dari ya, mana, Pak Masyuri? Di Cipulir, Kebayoran Lama. Oh, di Cipulir. Ya. Terkait dengan tadi ikhtilaful hadis atau mukhaliful hadis ya, yang mukhtaliful hadis. Ya, pemahaman Profesor Ali Mustafa Yakub ya, bahwa fahmuka lil hadis yukhalif. Itu mohon diberikan keterangan lagi, Ustaz ya. Tadi saya kelewatan tuh terkait dengan apa namanya pemahaman Profesor
Ali Mustafa Yakub tentang fahmuka lil hadis yukhalif, ya kan ya. Bisa dijelasin lagi Tat, lebih rinci, tadi saya agak kelewat. Terima kasih Ya, Tat. saya akan mencoba menjawab dulu sejauh yang tentu sejauh yang bisa saya jawab gitu ya. Pertama, pertanyaan dari Mas Husain tentang kenapa para ulama, para fuqaha ya menariknya ke dalam masalah bersuci. Kenapa enggak masalah konsumsinya saja, halal haramnya untuk dikonsumsi, tetapi suci tidaknya. Itulah uniknya para fuqaha. Itu uniknya para fuqaha. Jadi fuqaha ya itu harus cerdas betul gitu ya. Harus apa namanya? harus cerdik dalam merumuskan hukum syara. Nah, kalau dalam nahi atau perintah atau larangan itu gampang, ya. Itu hal yang mudah. Tetapi bagaimana semisalnya tidak ada amar, tidak ada pula nahi, yang ada misalnya adalah cerita al-qasas. Apakah itu bisa diambil panduan hukumnya, nilai hukumnya? Nah ini kalau fuqaha yang canggih harus bisa, harus bisa. Apa nilai, apa panduannya? Apa yang bisa diambil dari apa panduan Al-Qur'an tentang yang ada dalam sebuah cerita? Apa bimbingannya? Apa tuntunannya? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Apa yang haram, apa yang mubah gitu ya. Karena kalau kita bicara Al-Qur'an, ayatul ahkam ya, yang paling banyak ini sejauh yang saya tahu, Imam Mujahid itu punya kitab Khomsu Mi'ati ayat ya. 500 ayat yang bicara tentang ahkam. Nah, setelah dilihat oleh para ahli, para ulama, ternyata ini adalah ayat-ayat yang isinya adalah perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, selain itu ya masih ada ayatul qasas, ayatul tauhid, ayatul kauniyah dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana? Apakah itu bisa diambil ya makna hukumnya? Nah, dalam level ulama yang canggih ternyata bisa, ternyata bisa. ternyata bisa. Nah, kerangka untuk merumuskan hukum syara, ya, merumuskan hukum syara. Nah, kalau bicara tentang anwaun najasat, ya apa saja bentuk-bentuk najis, para ulama sudah mengkajinya ya cukup banyak. Ada yang ma'iat, ada yang apa namanya padat. Ada yang padat. Nah, di antara yang padat ini adalah al-maitah, ya, al-maitah. Ada maitah yang disepakati najis, tetapi ada juga maitah yang diperselisihkan apakah dia najis maitahnya atau tidak. Salah satunya adalah lalat ini tadi, ya, lalat ini tadi. Implikasinya kalau ini pertanyaannya, lalat itu najis atau kalau lalat itu ya bangkai lalat ini najis atau suci, itu implikasinya apa? Nah, kalau suci ya maka kalau dia kena air apa masuk ke dalam air ya ya berarti dia akan menjadi najis. Kalau kita berangkat dari asumsi bahwa lalat itu bangkai yang termasuk najis tadi, ya. Kalau ini najis, airnya najis, ya, berarti satu dia nggak boleh dikonsumsi, ya, mengkonsumsi najis itu nggak boleh. Kita makan kotoran, ya, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua implikasinya adalah ya dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya ada najis di lantai, kemudian kita bersihkan, kita ghusl, bersihkan dengan menggunakan air yang sudah kemasukan bangkai apa namanya bangkai lalat ini. Misalnya kita ngepel ember kita itu kemasukan bangkai lalat, kita gunakan ngepel.
Nah, kalau kita yakin bahwasanya bangkai lalat ini najis, maka lantai yang kita pel itu juga najis juga. Nah, sampai ke sana implikasinya. Jadi itu nilai hukumnya yang diambil dari hadis ini, ya. Yang diambil dari hadis ini. Lalu kenapa tidak dibatasi untuk konsumsi saja? Ya. Ya, ini ada kaidah mengatakan begini. Al-ibrah ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahasnya, ya. Bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi teks dalil itu tidak dibatasi dalam kerangka sebabnya saja. Misalnya konteksnya yang disebutkan dalam teks ini adalah syarabi ahadikum, hanya untuk konsumsi saja. Tidak. Tetapi ketika ini bisa ditarik dalam kerangka yang lebih luas gitu ya, yaitu kenapa tidak, ya, kenapa tidak? Karena itu juga bisa gitu ya digunakan untuk menilai apakah ya air ini menjadi najis atau tidak najis. Tapi berangkatnya ini adalah dari status najis tidaknya bangkai lalat tadi. Oke, itu ya. Jadi saya kira kalau pertanyaan mengapa tidak dibatasi untuk halal tidaknya dikonsumsi air yang kena bangkai lalat ini, ya ini adalah bagian dari khazanah yang berkembang di kalangan para fuqaha. Fuqaha itu punya kerangka berpikirnya, punya orientasi metodologinya mau kemana, apa yang mau dicapai tujuannya. Nah, mereka punya kerangka standarnya sendiri seperti itu. Sehingga ya memang itulah yang kita temukan di dalam khazanah kajian kitab kuning ya para ulama klasik. Jadi ya itu saya memahaminya sebagai kecanggihan cara berpikir para ulama gitu ya. Rumit sekali gitu. Rumit sekali. Itu mungkin yang bisa saya respon ya Mas Husain. Kemudian berikutnya terkait dengan mukhtaliful hadis ya, mukhtaliful hadis. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pertama tidak mungkin ya kata-kata Allah Subhanahu wa taala syari ya, pemilik syariat, pembuat syariat, pembuat aturan maupun kata-kata sabda-sabda Rasulullah itu saling bertentangan ya secara hakiki. Nah, bagaimana jika kenyataannya ini postulatnya ya, prinsip asumsi dasarnya dalam dalil ya. Jadi tidak mungkin ya antara satu pernyataan Allah dengan pernyataan Allah yang lainnya itu saling bertentangan. Terus tidak mungkin ya satu sabda Rasulullah itu bertentangan dengan sabda Rasulullah yang lainnya. Ini pegangi begitu ya, kaidah dasarnya. Nah, kalau ketemu ternyata dalam interaksi kita ketemu kok ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain ya, mukhtaliful ayat. Kok ada hadis bertentangan dengan ayat sih? Kok ada hadis bertentangan dengan hadis yang lain yang sama-sama sahih sih? Nah, ini ya dalam kajian hadis disebut mukhtaliful hadis. Para ulama yang ahli dalam teori ini, misalnya Imam Asyuti, Imam An-Nawawi dalam Takribun Nawawi ya, menjelaskan bahwa kontradiksi, pertentangan itu adalah bersifat tekstual, dzahir ya, bersifat dzahir. Nggak mungkin substansial. Kalau substansial maksudnya bukan kategori mukhtaliful hadis ya, tetapi sudah mutharibul hadis. Nah, kalau mutharibul hadis harus ada yang dibuang hadisnya atau tidak digunakan dua-duanya. Itu kalau mutharibul hadis. Tapi kalau mukhtaliful hadis yang bertentangan adalah pengertian yang kita peroleh ya mengikuti
pengertian tekstualnya, ya, zahirnya saja. Nah, karena yang bertentangan hanya zahirnya saja, ya, berarti ini sebenarnya adalah terkait dengan pemahaman kita, ya, terhadap satu dalil, kemudian pemahaman kita terhadap dalil yang lainnya, yang berbeda, ya, yang seakan-akan bertentangan. Nah, inilah yang disebut kalau terjadi ikhtilaful hadis, ya, atau muskilul hadis, maka sejatinya itu adalah yang bertentangan adalah pemahaman kita dengan pemahaman kita yang lainnya. Nah, karena itu kita harus berusaha mencari substansinya yang benar itu bagaimana, ya. Kalau bertentangan bagaimana cara menyelesaikannya, ya, agar masing-masing hadis ini bisa didudukkan dalam porsinya, begitu ya. Makanya nanti ada kaidah al-jam'u, ya, kompromi, ada juga kaidah an-nasakh wal mansukh, kemudian ada kaidah at-tarjih dan seterusnya, ya. Tarjih sendiri menurut Imam Al-Hazimi dalam kitab Al-I'tibar fin nasikh wal mansukh minal akhbar itu ada 50 macam cara tarjih. Nah, ini sangat luar biasa banyak gitu ya. Dan teori-teori yang dijelaskan oleh para ulama klasik, ya, untuk menyelesaikan problem kontradiksi yang seandainya kita alami ketika kita berinteraksi dengan dalil-dalil, ya, itu sudah sangat banyak, sangat kaya sekali khazanahnya, ya. Nah, itu penjelasan tentang bahwa sejatinya kalau kita merasa ada yang bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, maka sejatinya itu adalah yang bertentangan adalah pemahaman kita, ya, terhadap satu dalil dengan pemahaman kita yang lain terhadap dalil yang berbeda, ya. Kalau kita kontekstualisasikan di dalam hadis Az-Dzubab ini, ya, hadis ini kan dalil, ya, yang kita gunakan sebagai dasar, ya, bahwasanya perilaku yang akan kita ambil, perbuatan yang akan kita lakukan ketika terjadi misalnya jelas adalah kita menenggelamkannya, kemudian kita mengeluarkannya. Itu satu dalil, ya. Tuntunannya seperti itu. Nah, tetapi ada dalil yang lainnya, yaitu sains, tajribah, pengalaman empiris, ya. Ini juga sebenarnya dalil juga, ya, bisa masuk ke dalam dalil akli, bisa juga masuk ke dalam kategori dalil pakai kenyataan, ya. Nah, kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, sains, empiris, ya, rasional, kita nggak masukkan, kita nggak minum. Seperti itu. Nah, ini kan dua hal yang bertentangan. Satu dasar, satu dalil itu mendorong kita untuk mencelupkan. Tapi dasar yang lain, dalil yang lain, itu mendorong kita untuk tidak mencelupkan, tidak meminumnya. Ya. Nah, antara maju dan mundur. Mana ini yang akan kita ikuti? Apakah ikut zahirnya hadis tadi, atau apa yang kita pahami dari saya, ya. Nah, ini bertentangan, kan? Ada ikhtilaf antara adian dengan tajribah, ya, al-ilm. Nah, ini bagaimana? Kan belum tentu juga pemahaman kita terhadap tuntunan sains itu sudah benar, ya. Belum tentu juga itu sudah benar. Belum tentu juga pemahaman kita terhadap hadis ini itu juga belum tentu benar. Jadi masih memungkinkan untuk dicarikan jalan tengah, ya, untuk dicarikan jalan tengah. Nah, itu yang kemudian melahirkan kesimpulan dari Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub bahwa sejatinya kalau terjadi ikhtilaf, ya, ini yang bertentangan sebenarnya adalah pemahaman kita sendiri, ya, sebagai subjek yang memahami. Seperti itu, Pak Masyuri.
Terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Nah, kalau menurut Pak Ustadz ya, dari keterangan yang tadi disampaikan terkait dengan hadis yang ke-14 ini, mana nih yang lebih kita pegang? Apakah ilat mansusoh atau ilat mustanbatoh nih, terkait dengan kalau tadi Imam Syafi'i kan lebih kepada ilatun mustanbatoh ya. Jadi kalau hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya mungkin kalau di fikih gitu ya. Nah, dua ilat nih yang ada pegangan. Nah, kalau menurut Pak Ustadz berdasarkan kajian yang ada itu, ini kita lebih mengambil yang mansusoh karena memang sudah terdapat di nas atau di matan hadis tadi ya, atau justru kita berpegang seperti yang khazanah fikih Imam Syafi'i. Kalau Ustadz lebih kemana nih? Saya mengikuti penjelasan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibnu Rushd Al-Maliki. Nah, menurut Imam Ibnu Rushd Al-Maliki, yang kuat adalah istimbatnya Imam Syafi'i yang alasan kenajisannya, ketidaknajisannya itu adalah itu tadi, karena itu termasuk hewan allati la nafsalaha sa'ilah, ya, tidak punya darah yang dimatiin begitu. Itu pernyataan ya Imam Ibnu Rushd ya Al-Maliki. Jadi dari beda madhab saja ya mendukung Imam Syafi'i, apalagi yang dari kecil kita dididik untuk mengaji kitab-kitab madhab Syafi'i begitu ya. Itu kemudian kalau boleh saya tambahkan ya, dengan ilat tadi ya, itu berarti ilatnya adalah ilat yang muta'addiyah. Jadi kalau dalam kajian usul fikih ya, ini mungkin kita refresh ya. Al-illah al-qasirah. Ada juga al-illah al-muta'addiyah. Apa artinya? Satu jenis jenis benda tertentu saja. Dia sifatnya tidak bisa ditransfer, tidak bisa ditemukan di dalam benda-benda yang lain. Ya, misalnya fa'ina fi ahada janahaihi da'an wa fil akhari syifaan. Nah, hanya ada di dalam si lalat ini, si dzubab ini, ya. Ilat mangsusoh, dia ilatnya termasuk ilat yang qasirah. Nah, kalau kita ikut ilat mustabatoh, artinya alati la nafsalaha sa'ilah, berarti ini juga bisa mencakup hewan-hewan yang lain kalau dia dimatiin tidak mengalir darah. Apa misalnya? Nyamuk, ya. Kemudian selain laler, nyamuk, apalagi yang hewan-hewan kecil itu ya biasanya itu. Nah, kitab-kitab mazhab Syafi'i ya, mereka ini tidak najis ya, tidak najis. Atau kalau sebenarnya kita boleh jujur ya, di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Satu mengatakan najis, cuman yu'fa anhu, termasuk yang dimakfu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak najis, ya, suci. Nah, ini yang kalau kita boleh jujur dalam yang sejauh yang saya temukan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ya, mungkin yang bisa sejauh yang saya jelaskan, Pak Masyuri. Terima kasih. Kalau pertanyaan lain boleh, Tat? Boleh. Atau ada yang lain? Iya, boleh. Kalau nggak ada yang lain, monggo silakan. Enggak, di awal tadi Ustadz bicara tentang sosok Hurairah ya, Abu Hurairah.
Abu Hurairah, yang ya betul. ada dua pandangan terkait dengan banyaknya riwayat hadis yang beliau miliki. Sampaikan, Ya, ya. tadi kalau nggak salah ada misalnya Muhammad Al-Ghazali, Mahmud, Mahmud Abu ya. Raya, Syekh Muhammad Rashid Ridho, yang mengkritisi ya, nggak mungkin katanya cuma dalam hitungan waktu yang sangat sedikit ya, 3 tahun berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau bisa memiliki begitu banyak riwayat hadis dari kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya nih kan ada beberapa yang mengkritisi itu karena saya pernah dengar ya, tapi apakah ini benar atau tidak? Ada beberapa yang terkait dengan hal-hal yang sangat privacy dari diri Rasulullah SAW. Apa sedangkan ya. istri beliau saja yang sehari-hari tidur bersama Nabi ya kan, kemudian ya seranjang itu kan, Tidak sekamar, meriwayatkannya. tidak saya suka mendapatkan gambaran seperti itu tuh, Pak Ustadz. Pertanyaan Nah, gitu ya. kira-kira pertanyaan itu gimana ya cara menjawabnya ya? Responnya. Karena memang saya itu lebih cenderung sebenarnya ya Abu Hurairah seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Ustadz ya, karena beliau adalah orang yang punya banyak waktu sehingga setiap momentum bertemu dengan Rasulullah akhirnya, dan kemudian tadi juga digambarkan beliau banyak kemudian belajar sehingga kemudian riwayat beliau begitu banyak. Cuma memang hal-hal yang tadi sifatnya sangat privacy pada diri Rasulullah, tapi juga termasuk riwayatnya Abu Hurairah. Apakah ada riwayatnya Abu Hurairah yang bisa jadi ini bagus, kuat, atau ada juga yang tidak kuat sehingga kita bisa membedakan itu? Gimana tadi ya? Ya. Itu tadi yang terkait dengan Abu Hurairah. Saya kira pertanyaannya sangat menarik ini. Ini akan menambah wawasan kita bersama ini. Yang pertama terkait dengan apakah yang mengetahui sesuatu yang sangat privacy untuk Rasulullah itu hanya sahabat Abu Hurairah? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Ada hal-hal yang sebenarnya sangat ya mungkin itu sangat pribadi gitu ya. Tetapi tidak hanya diketahui oleh istrinya. Contoh ya. Sahabat itu yang sangat hobi menirukan gayanya Rasulullah. Mulai dari ibadahnya, makannya, sampai mohon maaf, cara BAB-nya. Cara BAB-nya. Allah ibnu Umar. Beliau itu adiknya Sayyidah Hafsah. Karena sama-sama putranya Sayyiduna Umar, ya. Nah, saking penasarannya sahabat Abdullah bin Umar ini ya tentang gimana sih cara BAB-nya Rasulullah. Nah, beliau tanya kepada kakaknya, kapan biasanya Rasulullah itu ya gilirannya itu ke mbak gitu, ke kakak gitu, Hafsah. Nah, setelah tahu jadwalnya, nah siap-siap nih sahabat Abdullah ibnu Umar. Nah, di rumahnya Sayyidah Hafsah ini ya, toiletnya tidak seperti di tempat yang lain. Toiletnya ada di dalam rumah. Ya, ada di dalam rumah. Nah, menyiapkan diri di atas genteng ya, sahabat Abdullah ibnu Umar ini hanya untuk pengen tahu gimana caranya Rasulullah itu BAB, dan akhirnya tahu cara Rasulullah BAB ada 2 undakan gitu, ada 2 bata yang kemudian beliau duduk jongkok begitu dan tidak menghadap kiblat dan seterusnya. Nah,
itu hal yang sangat pribadi gitu, di sahabat ini ya. Artinya sesuatu hal yang sangat pribadi bagi Rasulullah itu ya tidak hanya Abu Hurairah saja yang punya informasinya, ada orang-orang lain ya. Ya. Ada orang-orang lain juga, sahabat-sahabat yang lain. Satu itu. Kemudian kedua, dari mana sahabat Abu Hurairah mendapatkan hal-hal yang sangat pribadi? Pastikan ya, tidak bisa memastikan mana kasusnya apa begitu. Tetapi kita juga harus tahu melihat rentang waktu selama Rasulullah hidup dan setelah Rasulullah wafat. Seperti tadi ya, sahabat Abu Hurairah itu punya lebih banyak kesempatan ya, waktu dibanding sahabat-sahabat yang lain yang ngurus politik, yang ngurus pekerjaannya, ataupun yang mengurus tanggung jawabnya yang lain ya. Nah, yang itu membuat beliau punya lebih banyak kesempatan untuk mengorek ya dari sahabat yang lainnya. Nah, ini yang tidak bisa juga dilakukan oleh istri Rasulullah, misalnya Sayyidah Aisyah yang riwayatnya bisa sampai 2000 hadis ya. Bisa pergi kemana-mana dengan leluasa, bebas, siapapun. Nah, kalau Abu Hurairah, saya kira beliau bisa ya. Beliau bisa. Ketika Rasulullah sudah wafat misalnya, ada 40 tahun ya. Atau setidaknya dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah, perang Fitnatul Kubro ya. Fitnatul Kubro zaman Sayyiduna Ali. 40 tahun beliau belajar mendapatkan riwayat dari sahabat-sahabat yang lebih senior. Saya kira itu juga akan menjadi sumber ya, informasi-informasi hadis-hadis yang dimiliki oleh sahabat Abu Hurairah yang terkait dengan pribadi, urusan yang sangat pribadi ya, dari Rasulullah SAW. Tetapi persoalannya adalah dari mana sumbernya ya, kita yang kemudian bahan yang memuaskan. Itu untuk poin yang kedua. Yang ketiga, apakah dari ribuan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bisa diterima? Ya tidak. Itu adalah riwayat yang memang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, terlepas dari yang sahih, yang hasan maupun yang dhaif atau yang hanya dinisbatkan saja kepada. Kenapa? Karena begini, tidak semua riwayat sahabat Abu Hurairah yang ada di dalam Musnad Ahmad yang usianya lebih tua ya, itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Kalau saya boleh membacakan ya di dalam karya Profesor Muhammad Abu Zahbu ya. Hanya ada sekitar 80 sampai 100 riwayat sahabat Abu Hurairah dalam Sahihain. Dalam Sahihain. Jadi artinya tidak semuanya bernilai makbul ya, bisa diterima. Ada juga. Nah, ini harus diperiksa satu persatu. Itulah kerja takhrij hadis. Itulah kerja kritik hadis. Dinilai hadis per hadis. Nah, ini cara kerjanya tidak seperti yang dilakukan oleh orientalis ya, yang dia melakukan riset secara random ya, kemudian dilakukan generalisir. Nah, ini kesimpulannya pada akhirnya karena akibat generalisir itu menyesatkan, semua hadis menjadi tidak bisa dipercaya misalnya. Nah, ini kerja yang penarikan kesimpulan yang sulit untuk diterima ya, karena tidak detail. Nah, berbeda dengan cara kerja kritik hadis ya, di mana dia harus hadis per hadis, riwayat per riwayat, jalurnya siapa, dilakukan kritik sanadnya begitu ya,
min haitsu alfadil ada wa tahammul wa min haitsu. Nah, seperti itu. Nah, ya. Sahabat Abu Hurairah itu punya riwayat 5.374 hadis. Imam Bukhari dan Muslim yang sepakat meriwayatkannya itu ada 300 ya. Kemudian kalau dalam Sahih Bukhari sendiri hanya ada 93 hadis. Dari 5.300 hadis itu. Hanya ada 93 riwayat yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Kalau dari dalam Sahih Muslim itu ada 189. Nah ini tentu tidak banyak ya. Berapa persennya berarti? Kalau 5.000, 10%-nya cuma 50 ya? 500. Atau 500 kayak sampai 10%. Artinya lebih banyak yang di luar kategori memenuhi kriteria sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Itu Pak Masyuri yang sejauh yang bisa saya respon. Baik, Ted, makasih. Mungkin Ya. ada yang bertanya di chat itu, Di Ted. chat itu ada. Iya, apa yang di chat? Ustaz, umumnya hadis diriwayatkan secara makna atau lafalnya? Hadis diriwayatkan secara makna atau lafalnya. Kalau pertanyaannya lebih banyak yang mana? Nah ini persoalannya. Ya ada memang riwayat bil lafzi, ada juga yang riwayat itu bil makna. Ya. Tapi kalau pertanyaannya yang mana yang lebih banyak diriwayatkan, nah ini mungkin saya menjawabnya karena saya belum pernah melakukan riset dan saya belum pernah membaca hasil risetnya. Apakah hadis-hadis misalnya katakanlah yang paling sederhana dalam Sahih Bukhari itu lebih banyak yang bil makna atau bil lafzi gitu ya. Tapi berdasarkan literatur ya, misalnya Syekh Mahmud Abu Rohyah ya, beliau mengatakan begini, kesimpulan besarnya saja, kebanyakan hadis diriwayatkan bil makna ya. Kebanyakan hadis diriwayatkan bil makna. Persoalannya itu kalau saya membaca kesimpulan ini, berapa jumlah hadis yang diteliti? Nah ini jadi hal yang menantang sebenarnya kalau teman-teman mengikuti kajian hadis ini. Kok bisa disimpulkan mayoritas hadis itu riwayat bil makna ya. Nah ini tapi dalam tadi itu secara literatur salah satu sarjana yang melontarkan ya teori banyak mana yang bil makna dengan yang bil lafzi. Yaitu ada salah satu yang berpendapat adalah Syekh Mahmud Abu Rohyah ya. Tetapi ya saya kira tidak sedikit juga yang itu bil lafzi ya, riwayat bil lafzinya. Nah, terlepas bil lafzi atau bil makna, kita ketika mengkaji hadis ya, kita harus melakukan muqaranatur riwayah ya, muqaranat kan riwayat-riwayat dan membandingkannya ya. Yang Yusuf Al-Qardawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah adalah jam'u riwayah ya. Terutama jam'ul ahadits fil maudhu' al-wahid, yaitu meriwayatkan hadis mengumpulkan hadis yang satu tema. Itu harus dikumpulkan semua agar kita mendapatkan pemahaman yang ya bukan hanya yang satu jalur, tapi jalur yang lain juga hendaknya, idealnya juga di takhrij. Nah, apa keuntungan dari jam'ur riwayah, muqaranatur riwayah ini? Ya, karena begini, kita akan menemukan keragaman riwayat, ya. Terlepas mana yang asli dari Rasulullah, mana yang itu adalah riwayat bil makna, kita akan mendapatkan gambaran, ya, yang lebih utuh tentang
apa maksud sebuah hadis. Misalnya gini, kita ini kan biasanya terpengaruh ya dengan bahasa-bahasa romantis gitu ya. Misalnya bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki, ya, diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Kemudian ada yang mempuitiskan ya, mempuitiskan misalnya di mana tulang rusuk saya, mungkin kamu adalah tulang rusuk saya gitu. Dan seterusnya. Tetapi ini ada basis riwayatnya gitu ya. Ada hadis yang mengatakan begini. Saya harus meriwayatkan bil makna juga sepertinya karena nggak terlalu ingat ya. An-niswah ya atau almar'at an-nisa khuliqna min min dilain a'waj ya, bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, min dilain a'waj ya, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, berdasarkan pengertian tekstual hadis ini ya, ada kesimpulan bahwasanya berarti perempuan ya dulu Nabi Sayyidah Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam berdasarkan riwayat ini. Ini sahih. Tetapi ternyata kalau kita lakukan takhrij secara lengkap ya, ternyata ada redaksi yang lain. Bukan min dilain a'waj, tidak pakai kata min yang artinya dari yang menunjukkan asal usul gitu ya. Tapi kadilain a'waj pakai huruf kaf yang maknanya adalah tasbih, seperti ya tulang rusuk yang bengkok. Ya, karena lanjutan hadis ini kalau engkau tidak menasehatinya, engkau tidak meluruskannya, tidak menasehatinya, maka dia akan tetap bengkok. Tetapi kalau dinasehati itu gampang patah gitu ya. Karena biasanya ini kata sebagian orang, perempuan itu lebih dominan perasaan logikanya. Nah, ada dua redaksi, ada yang pakai min, ada yang pakai kaf. Kadilain a'waj, dan ada juga yang min dilain a'waj. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan, oh berarti sebenarnya min itu bukan makna hakikinya, maknanya bisa jadi adalah kaf itu ya. Bukan berarti perempuan diciptakan dari laki-laki yang kemudian menempatkan perempuan sebagai makhluk yang inferior, yang laki-laki sebagai yang superior begitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan muqarranatur riwayah, jamur riwayah. Jadi kalau pertanyaannya lebih banyak mana yang riwayat bil lafzi atau bil makna, saya sepertinya belum membaca secara tuntas. Oke, pertanyaan kedua, mengapa tapi harus ada ta'arud fil lafzi? Ya, ta'aruf ya, ta'arud mungkin, bukan ta'aruf. Kalau ta'aruf itu artinya saling mengenal. Kalau ta'arud pakai dot, ta'arud itu adalah saling bertentangan, kontradiksi. Ya, seperti tadi itu adalah persepsi kita, ya, persepsi kita belaka. Nah, ini makanya persepsinya harus diluruskan, ya, diklirkan. Caranya bagaimana? Ya kita perhatikan betul redaksinya, ya. Apakah ternyata misalnya satu adalah lafadz yang general, yang satunya lagi adalah spesifik, atau sebenarnya ini adalah hukum ketentuan yang satu dahulu menetapkan suatu hukum, ya, riwayat yang lain ini muncul belakangan yang menghapus hukum sebelumnya. Apakah seperti itu? Ataukah sebenarnya redaksi yang digunakan itu ada yang general, ada yang spesifik, ya, atau ada yang lainnya? Kemungkinannya seperti apa? Nah, kita harus detail mengecek betul redaksi yang digunakan. Nah, ini makanya salah satu saran dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah at-ta'akkud, ya, yakin betul, mantap betul ya dalam memahami teksnya apa.
Jangan hanya kita terjebak di dalam pengertian tekstualnya, ya, tapi kita tidak paham bentuk-bentuk katanya, jenis katanya apa, ini termasuk lafadz am atau yang khos dan seterusnya. Ini penting, makanya belajar ilmu nahwu sorof harus, usul fikih harus juga. Kalau hanya bermodalkan terjemahan, ya kemudian ketemu hadis lain yang setengah kita pahami dan memunculkan kontradiksi, ya kita tidak akan bisa menjawabnya. Ya, ini adalah ilmunya para mujtahid, ya. Jadi saya kira kita dalam kajian yang kita lakukan ini, ya, adalah mencoba, ya, memahami betapa sulitnya, ya, para mujtahid dulu memahami sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu yang kontradiksi, ta'arud, selesaikannya, mana yang diamalkan dan mana yang tidak diamalkan misalnya. Nah, ini adalah pekerjaan yang butuh ilmu pengetahuan, butuh waktu, dan butuh taufik, ya, pertolongan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberi anugerah yang semacam itu, ya kita terima saja, ya, menjadi santri. Itu mungkin. Ada yang lain atau sudah cukup? Jam berapa? Jam 9, ya. Ya, mungkin itu adalah kajian kita di malam hari ini. Semoga bisa difahami, ya, teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang terlalu belibet, yang terlalu berputar-putar. Mungkin juga istilah-istilah yang belum cukup familiar, gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan dari kesimpulan, uraian, ya, yang keluar dari saya ini, saya mohon diluruskan, karena saya juga masih dalam tahap belajar, teman-teman. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tad. Ya, sama-sama Pak Masyuri. Syukran, Ustaz.